Di balik kabut tebal yang menyelimuti lereng Gunung Keramat, tersembunyi sebuah rahasia kelam. Rahasia yang tak pernah berani diungkap warga sekitar. Konon, siapapun yang datang dengan niat mencari kekayaan, tak semua kembali sebagai manusia. Karena, Ganyang itu bukan hanya tempat pesugihan, tapi juga tempat di mana nyawa ditukar dengan keserakahan. Desa Kali Putih, sebuah desa terpencil di kaki Gunung Keramat yang selalu diselimuti kabut. Bahkan di siang hari, warga di sana hidup sederhana. Tapi, ada satu aturan yang tak pernah dilanggar. Jangan pernah naik ke Gunung Keramat saat malam Jumat Kliwon. Namun, aturan itu dilanggar oleh seseorang bernama Raka. Seorang pria muda, penuh ambisi, terlilit hutang, dan hampir kehilangan segalanya. Raka mendengar cerita dari seorang pria tua misterius di warung kopi. Katanya, di Gunung Keramat, ada jalan cepat menuju kekayaan. Namun, ada syaratnya, bukan sekadar ritual biasa, tapi tumbal. Raka awalnya menolak, tapi saat hidupnya semakin hancur, ia mulai goyah. Dan pada suatu malam, untuk naik ke gunung itu. Raka mendaki sendirian, semakin tinggi, semakin sunyi. Tak ada suara hewan, tak ada angin. Seolah gunung itu sedang mengawasinya. Lalu, ia menemukan sebuah gerbang batu tua yang dipenuhi lumut dan simbol aneh. Ritual dimulai. Seorang wanita tua muncul dari balik kabut. Matanya kosong, terlalu lebar. Ia berkata pelan, "Kau datang untuk kaya." Tamardi, Raka menjawab tanpa ragu. Kaya. Wanita itu tertawa dan memberikan syarat, menyembelih hewan hitam sebagai pembuka, menggali tanah di bawah pohon keramat, dan memberikan tumbal manusia dari darah sendiri. Raka Terdium, atau orang yang kau cintai. Di sebuah daerah terpencil, di kaki gunung yang oleh warga disebut Gunung Keramat, tak ada yang berani naik. Setelah matahari terbenam, Conan, siapapun yang datang dengan niat mencari kekayaan, tidak akan pernah kembali sebagai manusia yang utuh. Sebagian pulang dengan mata kosong, dan hidupnya berubah jadi kutukan. Sebagian lagi hilang, dan sebagian tanpa nyawa. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kisah tentang perjanjian terkutuk yang meminta tumbal dari darah sendiri. Namanya seorang pria biasa dari desa kecil di pinggir hutan. Hidupnya tidak pernah lepas dari kemiskinan. Ayahnya meninggal saat ia masih belasan, ibunya sakit-sakitan, dan hutang keluarga terus menumpuk. Setiap hari, Raka bekerja serabutan, jadi kuli angkut, biru ledang, bahkan pernah jadi pemulung. Namun, uangnya tak pernah cukup. Sampai suatu hari, ia mendengar sebuah cerita tentang Gunung Keramat, tempat di mana orang-orang bisa mendapatkan kekayaan instan, asal berani membayar harganya. Awalnya Raka menolak percaya, tapi saat ibunya mulai kritis dan rentenir datang menagih hutang, ia mulai berpikir, kalau memang itu nyata, aku akan lakukan apapun. Suatu malam, saat hujan turun deras, Raka berteduh di sebuah warung tua. Di sana, ia bertemu seorang pria tua, matanya tajam, senyumnya tanpa ditanya. Pria itu berkata, "Kau mencari jalan cepat untuk kaya ya?" Raka terdiam. Pria itu tertawa pelan, "Lupakan kerja keras. Kalau kau mau, aku bisa tunjukkan jalan." Raka ragu, tapi putus asa. "Apa syaratnya?" Pria itu menatapnya dalam-dalam. "Naiklah ke Gunung Keramat saat bulan mati. Bawa sesat." Donj pernah menolak permintaan mereka. "Kalau kau menolak, yang diambil bukan hartamu, tapi nyawamu." Malam itu, Raka memutuskan pergi. Ia membawa sesaji, kepala ayam hitam, kemenyan, dan darahnya sendiri. Semakin ia naik, semakin sunyi. Tak ada suara hewan, tak ada angin. Perasaan seperti dia sedang diawasi. Saat sampai di puncak, ia sebuah tempat datar dengan batu besar di tengahnya. Sesuatu sudah menunggunya. Kau dari balik kabut mengkil setinggi, hitam, matanya merah menyala. Itu bukan manusia, itu
penjaga gunung keramat, kau ingin kaya? Raka mengangguk. Semua ada harganya. Makhluk itu mendekat. Setiap kekayaan harus dibayar dengan nyawa. Raka mulai takut. Tumbal pertama akan datang sendiri. Tapi berikutnya, kau yang harus memilih. Raka ia meneteskan darahnya. Dan saat itu juga, angin berputar kencang. Dan perjanjian itu dimulai. Hari-hari berikutnya, hidup Raka berubah. Ia tiba-tiba mendapat uang, bisnisnya sukses, bahkan menang undian besar. Dalam waktu singkat, ia menjadi kaya. Ibunya, rumahnya megah. Semua orang iri, tapi hal aneh mulai terjadi. Setiap malam, ia suara di kepalanya. Sudah waktunya. Suatu pagi, tetangganya ditemukan mati secara misterius. Tubuhnya kok, wajahnya ketakutan, dan di lehernya ada sekakeran. Raka sadar, itu tumbal pertama. Ia tidak perlu memilih. Tapi, itu baru awal. Suara itu kembali. Sekarang, pilih. Raka panik. Ia mencoba mengabaikan. Tapi, setiap kali, ia menolak. Tubuhnya terasa sakit, seperti ditusuk dari dalam. Kalau ia tidak memilih, dia yang akan mati. Dan saat itulah, ia melakukan kesalahan terbesar. Ia orang terdekatnya. Sejak malam itu, Raka matanya kosong. Juan Helhang, ia kaya, tapi tidak hidup. Dan setiap tahun, gunung keramat selalu menelan korban baru. Orang-orang yang datang dengan harapan kaya pulang alat dari sesuatu yang lebih gelap. Pos panjang. Kalau kau pernah mendengar tentang tempat yang bisa memberi segalanya, ingat satu hal, tidak ada kekayaan yang tanpa harga. Dan kadang harga adalah nyawamu sendiri. Kalau kau pernah mendengar tentang tempat yang bisa memberi segalanya, ingat satu hal, tidak ada kekayaan yang tanpa dan kadang harga nyawamu sendiri. Kalau kamu berani mendengar sampai akhir, tulis di komentar. Aku tidak akan pernah membuat perjanjian. Dan jangan lupa subscribe. Karena cerita berikutnya akan lebih gelap dan lebih nyata.